Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang masalah warisan. Ustadz, jika semua ahli waris ada ayah, ada kakek, ada nenek, ada ibu, ada paman, ada saudara, ada anak, ada cucu, ada istri, apakah semua dapat atau sebagian yang dapat? Baik. Di dalam pembagian harta warisan ada yang kita kenal dengan hijab. Hijab itu ada yang kita kenal dengan hijab hirman, ada yang dikenal dengan hijab nuqson. Jadi hijab nuqson itu dia menghijab sebagian, mengurangi bagian. Seharusnya misalnya anak perempuan bisa dapat dia setengah, tapi karena ada ahli waris yang lain yang semisal dengan dia, maka dia harus berkongsi. Atau misalnya ada anak laki-laki yang bisa menarik dia menjadi asobah, mungkin bagiannya bisa berkurang, begitu. Atau misalnya cucu perempuan, seharusnya dia kalau sendiri tidak ada anak di atasnya, maka cucu perempuan dapat setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki. Tapi dengan adanya anak perempuan satu orang, maka cucu perempuan jadi 1/6 miliknya. Maka ada namanya hijab nuqson, berkurang bagian ahli waris dengan kehadiran ahli waris yang lain. Tapi ada namanya hijab hirman. Hijab hirman itu man umaqama bihi sababul irthi minal irthi bil kulliyati, yaitu menghijab atau mendinding atau menghalangi ahli waris yang punya sebab mendapatkan warisan, tapi dihalangi secara keseluruhan oleh apa? Oleh adanya ahli waris yang lebih kuat. Adanya ahli waris yang lebih dekat dan lebih kuat. Misalnya, saya anak laki-laki, saya punya anak nih. Ayah saya ahli warisnya, anak laki-lakinya. Tapi anak saya pun ahli waris ayah saya, karena itu cucunya, kan begitu. Maka karena saya ada, maka anak saya terhalang, terhijab, terdinding total menjadi ahli waris yang berhak karena terhalang oleh saya yang lebih kuat, karena saya anaknya, anak laki-lakinya, kan begitu. Maka itu namanya hijab hirman, menghijab secara keseluruhan. Maka tidak usah pusing-pusing. Tidak semua ahli waris akan mendapatkan harta warisan, kecuali dia pertama tidak berbeda agama, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang bisa menggugurkan dirinya sebagai ahli waris, kemudian yang ketiga dia tidak sedang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dan lebih kuat. Nah, maka misalnya ada ayah tadi, kan ada kakek di atasnya, itu kakek terdinding oleh ayah, karena kita kan ke ayah kita dulu, dari ayah nanti ke kakek. Maka ayah mendinding kakek. Maka kalau ada ayah, kakek nggak dapat. Ada saudara, tadi saudara nggak dapat karena ada anak laki-laki. Mana pula saudara dapat? Ada ayah. Cucu nggak dapat. Paman nggak dapat. Kenapa? Paman terhalang, terdinding paman dengan adanya anak laki-laki, dengan adanya ayah. Maka kalau begitu, yang dapat siapa? Yang dapat pertama adalah ayah dan ibu, al-abawan. Jadi kalau kita meninggal dunia, kita lihat dulu dilihat dulu sama ahli waris kita. Ayah kita hidup atau mati? Kalau ayah kita masih ada, maka dia ahli waris, wajib dapat. Nanti kita lain waktu cerita keistimewaan ayah, karena tak dimiliki oleh lain dalam bagian warisan. Kemudian lihat dulu mamak kita. Kalau mamak hidup, maka mamak wajib dapat, wajib diberi. Itu hak dia. Kemudian az-zaujan, pasangan. Jadi orang tua al-abawan udah harus dapat. Kemudian az-zaujan, pasangan. Kalau suami yang meninggal, istrinya wajib dapat. Kalau istri yang meninggal, suaminya wajib dapat. Nah, itu harus dapat. Kalau nggak dikasih, diambil pihak keluarga orang tuanya, tak dikasihnya kepada istrinya, istri almarhum,
maka pada saat itu dia mengambil barang yang tidak halal untuknya. Kalau dia makan, haram lah yang dia makan itu, dan nanti dia akan dituntut di hadapan Allah. Kemudian anak al-ibnu bintu sulbi, ibnu bintu sulbi, anak laki-laki, anak perempuan. Jadi anak wajib dapat, pasangan wajib dapat, kemudian orang tua wajib dapat, yang lainnya terhalang kalau seluruh ahli waris ada. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita semakin mengenal warisan adalah wajib untuk dilaksanakan sesuai syariat Islam, tapi menjadi fardu kifayah mempelajarinya jika ada 2 orang di kampung itu yang bisa mempelajarinya, tapi menjadi fardu ain mempelajarinya kalau kita sendiri yang mampu mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.